Kebakaran besar kembali mengguncang wilayah Israel. Api yang berkobar sejak Sabtu sore waktu setempat kini meluas dengan cepat, membakar kawasan hutan dan permukiman di barat Yerusalem. Suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran api, membuat lebih dari 3.000 warga terpaksa mengungsi dalam kondisi darurat. Lebih dari 50 tim pemadam kebakaran dikerahkan, dibantu helikopter pembawa air. Namun hingga kini, kobaran api belum berhasil dikendalikan sepenuhnya. Api melahap rumah, kendaraan, serta infrastruktur umum. Kepulan asap tebal menyelimuti langit, menyebabkan banyak warga mengalami gangguan pernapasan. Meski belum ada laporan korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai jutaan dolar. Suasana panik menyelimuti pusat-pusat evakuasi, terutama di antara anak-anak dan lansia yang kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat. Namun, di tengah bencana ini, muncul pertanyaan dari banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional tentang makna di balik peristiwa ini. Sebagian masyarakat, khususnya umat Muslim di berbagai negara, melihat musibah ini sebagai bentuk peringatan atau bahkan azab atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun. Sejak awal 2024, kekerasan di Gaza dan tepi barat semakin meningkat. Serangan udara, penggusuran, blokade, dan penindasan terhadap warga sipil Palestina telah menjadi sorotan dunia. Banyak kalangan menilai bahwa penderitaan yang dialami warga Palestina selama puluhan tahun tak kunjung mendapat keadilan. Dan kini, ketika bencana besar terjadi di tanah Israel, sebagian pihak melihatnya sebagai bagian dari hukum alam, bahwa kezaliman tak akan bertahan lama. Tentu, kita tidak bisa serta-merta menilai suatu musibah sebagai azab secara mutlak. Tapi dalam tradisi keimanan, musibah kerap menjadi pengingat. Sebuah isyarat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, dan tidak ada kekuatan manusia yang mampu menolak takdirnya ketika batas kesabaran telah dilampaui. Yang jelas, setiap tragedi besar harus dijadikan momen refleksi, bukan untuk membalas atau bersorak atas penderitaan orang lain, tapi untuk merenungi apakah dunia ini masih menegakkan keadilan, atau justru membiarkan penindasan terjadi tanpa suara. Dalam konteks ini, banyak suara menyerukan agar pemerintah Israel melihat kejadian ini sebagai momentum untuk membuka mata dan hati, bahwa kekuasaan, kekuatan militer, dan ambisi politik tidak seharusnya dijalankan dengan menindas sesama manusia, bahwa mungkin sudah waktunya Israel berhenti menyakiti dan mulai berdamai, terutama dengan rakyat Palestina yang telah lama menderita di bawah blokade dan kekerasan.
جوال السيارات كمان والله جوال السيارات كمان الله أكبر يعني خرج استورج يا أخي الباص ولع يا شاب يا شاب يا شاب يا شاب סע עברת, היית יוצא מפה ימינה, קח ימינה תעקוף זה שדה קרב זה שדה קרב אין לי מה לה אוי טוב וואי אותם עצרו, זהו, נהיים אותם וואו, צריכים לצאת במכוניות, עוד שניות. شارع اللطرون ديروا بالكم רואה את העוצמה של האש? היא מלא שלו עוד איזה עץ אחד הנה עוד עץ אחד למעלה הכל תקין ולמטה تركنا السيارات بالشارع وشردنا السيارات كمان والله جوال السيارات كمان Info kebakaran di Israel hari ini, Israel menghadapi kebakaran hutan besar yang melanda wilayah antara Yerusalem dan Tel Aviv. Bencana alam berupa kebakaran masih menerjang Israel hingga hari ini. Pemerintah Israel saat ini melakukan evakuasi massal warga yang terdampak kebakaran. Kebakaran ini memaksa ribuan orang mengungsi, menutup jalan utama, dan mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Israel. Pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan internasional.
Sejumlah negara merespons permintaan bantuan Israel dengan mengirimkan pesawat pemadam kebakaran, namun sejumlah negara menolak memberikan bantuan. Dalam situasi darurat ini, tidak ada laporan resmi mengenai negara-negara yang secara eksplisit menolak memberikan bantuan kepada Israel. Meski demikian, beberapa negara tidak tercatat sebagai pemberi bantuan dalam laporan media. Berikut ini daftar negara tersebut. 1. Negara Turki. Meskipun Turki pernah membantu Israel dalam kebakaran hutan pada tahun 2016, tidak ada laporan Turki memberikan bantuan pada kebakaran tahun 2025. Hubungan diplomatik yang tegang antara kedua negara, terutama terkait isu Palestina, dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan ini. 2. Iran sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan sering bersikap antagonis, Iran tidak tercatat memberikan bantuan dalam kebakaran ini. 3. Suriah. Beberapa negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Suriah, juga tidak tercatat memberikan bantuan. Tentu saja Suriah tidak membantu Israel karena negara Zionis itu justru gencar membombardir wilayah Suriah. Hingga saat ini, Israel terus melancarkan serangan militer ke berbagai wilayah di Suriah. 4. Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang paling dirugikan oleh serangan militer Israel. Ribuan warga Lebanon telah tewas akibat serangan rudal rezim apartheid Zionis. Dengan kondisi negara yang hancur akibat serangan Israel, tidak mungkin bagi Lebanon membantu rezim Zionis tersebut. Kebakaran hutan dahsyat melanda pinggiran Yerusalem. Pemerintah Israel menyebut situasi itu sebagai darurat nasional. Kelima, negara Yaman. Yaman merupakan negara yang terus diserang Israel dan sekutunya. Kondisi ini jelas tidak mungkin bagi Yaman membantu musuhnya. Apalagi serangan Israel dan sekutunya membuat banyak warga Yaman tewas dan terluka. Yang ada justru, kekuatan utama di Yaman, Houthi, melancarkan serangan balasan ke wilayah Zionis. Keputusan suatu negara untuk memberikan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat seperti kebakaran hutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain hubungan diplomatik. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang baik dengan Israel lebih cenderung memberikan bantuan. Pertimbangan politik. Isu-isu politik, seperti posisi terhadap konflik Israel-Palestina, dapat memengaruhi keputusan untuk memberikan bantuan. Polisi menutup jalan raya utama Yerusalem Tel Aviv dan mengevakuasi penduduk di sepanjang rute tersebut ketika kebakaran hutan kembali terjadi di daerah yang dilanda kebakaran seminggu yang lalu. Komunitas yang dihuni ribuan orang telah dievakuasi. Banyak polisi yang datang, banyak petugas pemadam kebakaran, tetapi itu tidak terlalu membantu. Api sudah menguasai seluruh area di sini, kata seorang mahasiswa Yosef Aron kepada AFP. Berbicara di sisi jalan raya dengan api yang terlihat di kejauhan. Kepala Pemadam Kebakaran Eyal Kaspi memperingatkan dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi bahwa pesawat kami tidak dapat melakukan apapun saat ini karena kondisi cuaca. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kami tampaknya menghadapi kebakaran terbesar di Israel dalam 1 dekade ini. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa prioritas utama adalah melindungi Yerusalem dari kemungkinan dampak kebakaran. Kebakaran hutan di Israel kali ini merupakan salah satu yang terbesar dalam 1 dekade terakhir. Kepala Pemadam Kebakaran Eyal Kaspi menyatakan bahwa kondisi cuaca ekstrim membuat pemadaman api menjadi sangat sulit. Selain itu, Israel juga meminta bantuan dari negara-negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan hebat yang melanda perbukitan Yerusalem. Sementara itu, tim pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan kebakaran hutan yang menyebar di kota-kota antara Yerusalem dan Tel Aviv, yang diperparah oleh angin kencang. Usai Israel meminta bantuan internasional untuk memadamkan api, beberapa negara seperti Spanyol, Italia, Prancis, Kroasia, Ukraina, dan Rumania mengirimkan bantuan pesawat. 10 pesawat pemadam kebakaran menjatuhkan bahan penghambat api. Seperti diberitakan, kebakaran ini telah menyebabkan ribuan hektar hutan hangus dan memaksa evakuasi warga di beberapa kota.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menawarkan dukungan material dan mengirimkan 3 pesawat pemadam kebakaran dari Italia dan Kroasia. Sejumlah video memperlihatkan para warga Zionis Israel panik saat terjebak di jalan raya dengan dikobaran berada sekeliling mereka. Mereka meninggalkan kendaraan dan berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kota dan komunitas di Israel Tengah telah diinstruksikan untuk mengungsi. Perdana Menteri, PM, Israel Benjamin Netanyahu menyerukan keadaan darurat nasional pasca kebakaran hutan hebat yang melanda dengan cepat di dekat kota Yerusalem. Kebakaran ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di Israel. Dikutip dari Times of Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menghubungi belasan negara dan meminta bantuan pemadaman kebakaran. Menurut keterangan Kemlu Israel, Sa'ar telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri negara-negara lain, termasuk Inggris, Prancis, Swedia, Republik Ceko, Argentina, Spanyol, Makedonia Utara, hingga Azerbaijan. Selain itu, kebakaran hebat juga menyebar ke Petah Tikva, sebelah timur Tel Aviv di wilayah tengah Palestina yang dikuasai Israel. Hal ini mendorong militer untuk mengerahkan pasukan untuk membantu para petugas pemadam kebakaran. MDA mengatakan bahwa mereka telah memberikan perawatan kepada sekitar 23 orang. 13 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Sebagian besar menderita karena menghirup asap dan luka bakar. عيني أشير إلى هذا الخط.